Halo, nama saya Alfian Fahri Rahman dengan NIM 000001365220 dari kelas O, dan saya akan mempresentasikan dua kasus HKI yang telah saya riset sebelumnya. Kali ini saya akan membahas kasus hak merek dan hak desain. Pertama, untuk hak merek, saya akan membahas tentang sengketa antara dua bisnis Amerika yang bergerak di bidang retail dan layanan, yakni Buc-ee's dan Barkeys. Pada 19 Maret 2025, Buc-ee's, sebuah jaringan pom bensin dan toko serba ada yang berpusat di Texas, menggugat Barkeys, kedai kopi dan taman anjing asal Missouri, karena penggunaan nama dan logo yang dianggap terlalu mirip. Logo Barkeys menampilkan anjing dalam lingkaran kuning, menyerupai logo berang-berang ikonik milik Buc-ee's. Buc-ee's mengklaim bahwa kemiripan ini akan lebih menguntungkan Barkeys dan membuat konsumen berpikir bahwa kedua bisnis tersebut dimiliki atau berafiliasi oleh perusahaan yang sama. Fokus dari gugatan dari Barkeys ada pada logo Barkeys pertamanya, yang terdiri dari ilustrasi anjing di dalam sebuah mobil sambil mengenakan topi serta penggunaan latar belakang berbentuk lingkaran berwarna kuning dianggap meniru aspek-aspek penting dari logo Buc-ee's. Gugatan juga mengklaim bahwa Barkeys telah menjadikan Buc-ee's sebagai inspirasi untuk konsep bisnis mereka dari sebelum pembukaan resmi toko serba ada tersebut. Pihak Buc-ee's menjelaskan bahwa kemiripan desain logo akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan kerugian bagi merek Buc-ee's. Buc-ee's menegaskan bahwa mereka telah berinvestasi besar dalam inovasi demi menghadirkan produk dan pengalaman terbaik bagi pelanggan, sehingga pelanggaran terhadap identitas merek mereka dianggap sebagai ancaman yang serius. Untuk landasan hukum yang digunakan oleh Buc-ee's dalam menggugat Barkeys, yang pertama ada pelanggaran merek dagang, pasal 1114, 15 USC 1114. Buc-ee's dapat menggugat Barkeys karena menggunakan nama dan logo yang dianggap terlalu mirip dengan merek dagangnya yang telah terdaftar. Untuk membuktikan pelanggaran ini, Buc-ee's harus menunjukkan bahwa pertama, merek dagang mereka terdaftar secara sah, dan kedua, kemiripan tersebut bisa menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Misalnya, konsumen mengira kedua bisnis tersebut saling berhubungan. Selanjutnya, ada pasal penyesatan asal-usul produk atau persaingan tidak sehat, pasal 1125A. Meskipun Buc-ee's tidak menyalin merek secara langsung, Buc-ee's dapat berargumen bahwa desain visual, maskot, atau gaya branding Buc-ee's meniru elemen khas dari Buc-ee's sehingga menyesatkan publik. Ini termasuk kemirikan dalam trade dress atau tampilan umum seperti logo, warna, atau ikon maskot. Dan juga nama bisnis yang dapat menimbulkan kesan afiliasi. Lalu pasal terakhir ada pasal 1125C yang membahas tentang pelemahan merek terkenal atau trademark dilution. Jika Buc-ee's bisa membuktikan bahwa merek mereka sudah terkenal secara nasional, mereka bisa menuntut atas dasar dilusi merek. Dilusi sendiri terjadi jika nama atau logo Buc-ee's mengurangi keunikan merek Buc-ee's atau terjadi asosiasi merek Buc-ee's dengan sesuatu yang berkonotasi negatif atau tarnishment. Pada akhirnya, pada tanggal 12 Maret 2025, Buc-ee's mengumumkan lewat sosial media bahwa mereka akan tutup sementara karena adanya tantangan bisnis yang tidak terduga. Hal ini kemungkinan besar merujuk kepada gugatan yang dilontarkan oleh Buc-ee's kepada Barkeys. Selain itu, pemilik Barkeys, John Lopez, juga mengunggah pernyataan di sosial media bahwa pada tanggal 24 Maret, di mana ia berpendapat bahwa ia dan tim legalnya meyakini bahwa Barkeys tidak melakukan pelanggaran terhadap merek dagang apapun. Pada 17 April 2025, Buc-ee's resmi memberhentikan segala operasi dan menutup toko mereka secara permanen. Kasus selanjutnya yang akan saya bahas berkaitan dengan hak desain. Kasus ini melibatkan dua pihak, yaitu Nikola Corporation dan Tesla Incorporated. Nikola menggugat Tesla sebesar 2 miliar dolar, menuduh bahwa desain truk semi listrik mereka melanggar 3 paten desain milik Nikola, termasuk bentuk kaca depan, pintu, dan desain aerodinamis kabin. Nikola mengklaim bahwa desain Tesla terlalu mirip dengan truk konsep mereka yang telah dipatenkan. Tesla membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa desain mereka dikembangkan secara independen. Nikola mengklaim bahwa Tesla telah menyalin beberapa elemen desain dari truk hidrogen Nikola One, termasuk desain kaca depan yang melengkung, desain pintu masuk tengah atau mid-entry door, dan juga desain bentuk aerodinamis bodi depan. Nikola mengatakan bahwa mereka telah mendaftarkan paten desain atas elemen-elemen tersebut, dan bahwa Tesla Semi, yang merupakan truk milik Tesla, memiliki tampilan yang terlalu mirip, sehingga berpotensi membingungkan konsumen. Selama beberapa tahun, kasus ini mengalami proses hukum yang lambat. Tesla menyangkal gugatannya dengan menyatakan bahwa paten desain milik Nikola tidak valid karena mirip dengan desain truk yang sudah ada yang sengaja disembunyikan dari kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Pada September 2022, Nikola menarik kembali gugatan terhadap Tesla secara sukarela tanpa penyelesaian hukum atau pembayaran dari pihak Tesla. Artinya tidak ada pemenang atau kekalahan resmi dalam kasus ini, dan segala proses hukum diberhentikan begitu saja. Sekian presentasi saya tentang kasus hak merek dan hak desain. Terima kasih.